Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik teman-teman, ini untuk indeks dolar ya. Kita bahasin untuk outlook minggu depan tentunya di tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024. Cuman sih sebelum kita bahasin ke indeks dolar ya, tak lupa saya mengingatkan untuk teman-teman supaya nggak terjadi overload, overtrade. Jangan lupa ya, saya sarankan gunakan jurnal sebagai pendamping ya untuk ngatur lotnya, kemudian batasan entry per harinya, kemudian total posisi maksimal dalam satu hari itu supaya terkontrol, tidak terjadi over, tidak terjadi overtrade juga, dan tentunya yang paling penting adalah overload dan entry berlayar-layar ya. Jurnal bisa dibuat sendiri, itu yang saya rekomendasikan, atau kalau pengen instan, tinggal download di link deskripsi. Untuk tanggalnya ini sudah saya sesuaikan, tanggal off market itu sudah saya buang tentunya ya. Lanjut ke indeks dolar ya, pergerakan dari minggu lalu itu pergerakan melemah menuju support 3 atau sebagai zona overnya. Kalau misalkan terjadi penurunan secara ekstrim itu fokusnya 104.59 ya, atau 104.600, dan ini sudah tercapai tentunya. Karena ini sudah selesai, ini saya hapus dulu. Kemudian seperti biasa masuk ke time frame weekly-nya ya. Weekly-nya sih lumayan impulsif juga untuk pergerakan minggu ini tentunya. Ini saya tarik dulu untuk menentukan batasan-batasan maksimal pergerakan untuk minggu depan. Nah, ini untuk level Vibo customnya ya, untuk level area support resistennya, zona over support 3 dan support 4 itu berada di 102.87 sampai dengan 102.38 sebagai S3 dan S4. S2 itu kalau kita zoom out ya dari segi time frame weekly tentunya di kiri. Ini kan juga ada rally juga, itu 103.86 sebagai support 2. Support 1 itu berada di level area 104.84. Zona tengah pivot 105.50. R1-nya di sini ya. Harga masih belum mampu tutup di atasnya level area resisten pertama yang mesti diantisipasi untuk minggu depannya 106.16, R2 107.14, overnya 108.13 sampai dengan 108.62. Cuman sih kalaupun over itu saya tidak mengantisipasi indeks dolar itu langsung lanjut ke atas menuju level area 108 ya. Fokus untuk minggu depan itu antara 103.800 sampai dengan batas maksimal adalah 107.14. Kita semua dulu dari segi time frame H4. Pergerakan untuk time frame 4 ya, di minggu lalu, harga ini meskipun sudah melewati level area support pertama weekly yang berada di 104.85 pembulatan, tetapi harga ini masih belum mampu tutup di bawahnya level area tersebut, baik dari segi time frame daily ataupun dari segi time frame H4. Masih ada potensial mungkin akan retest ke zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya yang berada di 105.50, karena kalau kita lihatin dari segi time frame 4 pun ini juga kelihatan ada drop. Base drop itu level area yang mesti dipantau, itu kurang lebih di kisaran ini lumayan gede. Nanti kita perkecil dari segi time frame 1 ya. Ini adalah level area zona supply dari segi time frame 4. Kemudian di kiri ini, di sini juga ada bekas-bekas, cuman ini mah enggak terlalu valid ya. Fokusnya adalah kurang lebih di kisaran level area antara support pertama dan sebagai story low minggu lalu atau minggu ini ya, untuk menentukan pergerakan minggu depan. Selama zona yang di blok ini bertahan antara 104.84 sampai dengan 104.51, masih ada potensial ini mungkin akan bermain-main di level area antara support 1 dan resisten 1 yang berada di 106.16. Jadi ini mungkin berpotensi ya sideways kalau kita lihatin dari segi time frame gedenya, tapi ini masih belum terbentuk. Kemudian dari tanggal 12 April sampai dengan 2 Mei kemarin, ini adalah level area zona sideways-nya yang bergerak di rank area 105.50 sampai dengan 106.62 ya, atau sebagai story high-nya itu berada di 106.50. Tetapi ini sudah break-nya itu pun ke bawah. Di sini ini kan juga ada rally, base rally, dan ini kan sudah ke break. Kurang lebih di sini ya level areanya zona yang di blok orange. Nah, di sini ini kan sudah ke break ke bawah, jadi ini sudah nggak valid lagi. Antisipasi untuk minggu depan itu kalau misalkan indeks dolar ini lanjut melemah, itu fokusnya adalah dicek di kiri ya. Di sini kan ada zona, sebenarnya zona demand-nya ini gede banget. Zona demand-nya itu kalau kita lihatin ya, rally, base, rally, dan ini tuh membuat sideways kecil, drop, base, rally. Jadi yang saya khawatirkan ini nanti akan dituju untuk minggu depan sebelum indeks dolar itu melakukan penguatan kembali. Kuncinya adalah support 2 weekly itu yang berada di level area 103.86 sampai dengan 104.200 pembulatan. Ini sebagai zona pantau untuk fokus minggu depan ini. Kemudian level area atas adalah di antara resisten pertama yang berada di 106.62 sampai dengan 106.50 sebagai story high minggu ini tentunya ya, untuk menentukan pergerakan satu minggu ke depan ini. Nah, di sini level area zona yang di blok biru ini adalah level yang mesti diantisipasi kalau
misalkan itu nanti pergerakan untuk indeks dolar itu menguat ke atas, itu fokus sementara adalah jangan jauh-jauh terlebih dahulu di kisaran level area tersebut. Dari segi data NFP kemarin ya, meskipun NFP-nya itu negatif banget, cuman dampaknya sih ini nggak terlalu signifikan ketika menyentuh level area resisten support 3 weekly yang sebelumnya ini ke reject ke atas. Kemudian kalau kita lihatin dari segi time frame satu, ini juga nggak terlalu jelas ya. Di sini ini kan lumayan gede ya level area zona supply. Ini saya perkecil, saya pasin di level area pivot tengah. Balik lagi ke time frame 4. Jadi skenario-nya untuk indeks dolar ya, ataupun kesimpulannya untuk indeks dolar minggu depan ini masih ada potensial, ini mungkin ya di hari Senin ataupun Selasa masih ada potensial ini, gambaran saya pelan-pelan ngerambat ke bawah menguji level area support pertama weekly-nya yang berada di 104.84 tentunya sampai dengan 104.52 pembulatan. Kalau kehilangan level area support yang di bawah mungkin akan menuju zona demand yang di bawah, yang di orange ini, yang bertumpuk dengan level area support 2 weekly yang berada di 103.86 sebelum harga ini keangkat ke atas lagi menuju zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 105.50. Ini skenario pertama. Kemudian skenario yang kedua adalah kalau misalkan ketika pergerakan harga ini turun, karena ini kan ekornya kan juga panjang banget, jadi ini saya masih ragu kalau misalkan untuk indeks dolar ini mampu membentuk low baru ya. Skenario yang kedua adalah kalau misalkan dia turun, perhatikan level area zona yang di blok biru. Selama zona yang di blok biru ini tidak dijebol atau tidak membuat low baru, masih ada potensial ini mungkin akan menguji di kisaran level area 104.84 sampai dengan 104.52 pembulatan di kisaran level area tersebut. Baru kalau harga mampu keluar ataupun bergerak di atasnya 104.85 kembali, ini masih ada potensial. Mungkin pergerakan minggu depan ini menguji level area zona supply yang di kiri yang di sini antara 105 sampai dengan 105.90. Kalau misalkan break batas pantau sementara adalah untuk minggu depan ini 106.500. Jadi untuk indeks dolar ini ada dua skenario, akankah dia lanjut turun dulu sampai dengan support 3-nya yang berada di 103.86 atau cukup di level area 104.84 sampai dengan 104.50. Ini masih belum valid, masih belum jelas ya. Nanti kita lihatin di hari Senin. Tentunya nanti di Senin malam kita akan update lagi untuk pergerakan lebih lanjut indeks dolar ini mau kemana. Sebagai kesimpulan untuk indeks dolar ya, masih ada potensial ini harga lanjut ke bawah, tetapi antisipasi kalau misalkan dia retest kembali di zona tengah di 105.50 ya. Di sini kan juga ada bekas pantulan-pantulan ya, kurang lebih level areanya itu ketika menyentuh zona tengah atau pivotnya di sini, kemudian di sini juga ada, dan terakhir adalah di sini. Ini kan juga ada pantulan-pantulan. Ini yang mesti diantisipasi atau diwaspadai kalau misalkan ini keangkat ke atas, ketolak ke sana. Ada potensial ini mungkin turun dulu ke bawah, baru lanjut upset kembali ya. Oke, ini untuk gambaran saya untuk indeks dolar. Ini masih sedikit rancu ya, masih belum pergerakan yang jelas. Ini akankah turun dulu atau penurunannya itu sudah selesai baru lanjut naik. Mungkin konfirmasinya kita akan lihatin di hari Senin ya. Tetap waspada. Fokus sementara adalah zona yang di blok biru 104.84 sampai dengan 104.50 ini yang pertama. Kemudian biru atas ini adalah sebagai fokus untuk minggu ini 106.16 sampai dengan 106.50. Zona tengah adalah 105.50 sampai dengan 105.900 pembulatan. Lanjut ke gold. Gold kemarin udah beres ya, ini sudah saya hapus, ini saya tarik dulu karena kita belum bahasin monthly ya. Kita bahas dulu untuk monthly-nya. Diperuntukkan untuk bulan Mei ini tentunya saya tarik dulu dari low high-nya di bulan April. Sebagai fokusnya untuk bulan Mei ini ya, over atau zona overnya support 3 dan support 4. Dari segi time frame monthly itu jatuhnya itu 2061 sampai dengan 2010. Cuman sih saya nggak antisipasi ke level area tersebut ya. Kemudian overnya itu berada di kisaran level area 2598 sampai dengan 2649 ya. Ini untuk satu bulan fokusnya di bulan Mei tentunya ya. Tapi nanti kita akan pecah lagi dari segi time frame weekly-nya. Tetapi saya tidak antisipasi pergerakan ini akan menuju ke sana. Nanti kita akan pecah lagi dari segi time frame weekly. Kemudian untuk support 2 ya. Support 2 itu kan berada di kisaran level area 2497. Support pertama itu berada di 2397. Kemudian ketika harga keangkat ke atas sebagai level area zona tengah atau pivot, meskipun saat ini masih berfungsi sebagai level area resisten 2330, ini harga keangkat ke atas di bulan ini dan ketolak di sana. Kemudian yang mesti diantisipasi atau diwaspadai tentunya untuk minggu depan juga ini adalah level area 2262. Ini zona pantau untuk minggu depan ini kalau misalkan untuk gold ini lanjut pelemahan. Kemudian kita langsung masuk ke time frame weekly. Dari pergerakan untuk weekly ya, ini juga saya tarik dulu untuk menentukan level area untuk satu minggu ke depan tentunya.
Zona pantau untuk minggu depan ini kalau kita lihatin dari segi time frame weekly ya, area over sebagai resisten 3 dan 4 itu berada di 2304 sampai dengan 2420. Kemungkinan sih minggu depan dia tidak akan buat high baru, pergerakannya ini pun cenderung ke bawah. Jadi yang mesti diantisipasi itu kurang lebih ya kita bahasin dulu untuk R2-nya. R2 itu berada di 2369 atau pembulatan 2370. Kemudian sebagai history high untuk minggu ini untuk fokus cari ancang-ancang ya kalau misalkan gold ini mampu keangkat ke atas lagi, fokusnya itu antara 2334 sampai dengan 2346 sebagai story high di minggu ini untuk menentukan level area ataupun pergerakan di minggu depan. Nanti kita akan cek di time frame kecil. Zona tengah atau pivot itu ada di 2312, support 1 229 2289, support 2 itu 2254. Karena di sini antara support 2 ini kan juga bertumpuk dengan level area support yang berada di monthly tadi ya. Karena level area garis biru ini kan juga bertumpuk dengan level area support pertama monthly dan berdekatan juga dengan support kedua weekly. Jadi ini juga mesti diantisipasi sebagai level area zona pantau itu kurang lebih di kisaran 2254 sampai dengan 2263. Kemudian sebagai batasan untuk overnya untuk minggu ini tentunya berada di 2220 sampai dengan 2203. Ini sebagai batasan ataupun fokusnya untuk minggu depan. Kalau untuk gold ini lanjut pelemahan itu kurang lebih batasan over untuk 1 minggu ke depan adalah jangan jauh-jauh terlebih dahulu di bawahnya 2203. Kita masuk ke time frame H4. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4, perhatikan level area yang sebagai support ya, 2289. Ketika harga turun ke bawah, ini ada reaksi 3 kali. Yang pertama, break atau jebol ya. Kemungkinan ini konfirmasinya nanti kalau misalkan sudah selesai kenaikannya, harga balik turun kembali, fokusnya adalah kalau penurunan itu kurang lebih di antara 2262 sampai dengan 2254. Tetapi kita lihatin untuk yang kemarin ini ya, harga ini masih belum mampu tutup di level area tersebut, tetapi ini sudah mampu membentuk low baru yang berada di yang sebelumnya itu 2282 pembulatan. Ini sudah terkonfirmasi mampu membentuk low baru. Kuncinya adalah kita lihatin dulu, kita zoom out dulu dari segi time frame H1. Pergerakan untuk time frame H1 ketika NFP kemarin ya, waktu rilis itu kan dia spike ke atas, harga ini tidak mampu tutup di atasnya pivot yang berada di 2312 ke reject dan harga menembus level area support yang berada di 2289 sekaligus membentuk low baru. Kemudian high-nya itu kan kemarin di sini ya. Di minggu yang lalu itu kan dia tidak mampu membuat high baru yang berada di atasnya 2328. Jadi, pergerakan untuk minggu depan ini saya lebih prefer fokus dulu tetap cari ancang-ancang setup sell, tetapi targetnya adalah 2254. Tidak menutup kemungkinan untuk gold ini ya, minggu depan ini bermain-main di antara level area 2334 sampai dengan 2346 sebelum harga ini lanjut turun ke bawah. Mengingat pergerakan untuk saat ini itu masih ke trap atau sideways di kisaran level area support pertama yang berada di 2289 dan zona tengah atau saat ini berfungsi sebagai level area resisten 2312. Balik lagi dari segi time frame 4 ya. Kesimpulannya, untuk gold minggu depan ini, saya lebih prefer cari ancang-ancang setup sell tentunya. Tetapi saya akan liatin dulu pergerakan ini. Kalau misalkan harga keangkat ke atas, saya lebih fokus itu mungkin nyari konfirmasinya itu ketika harga ini bergerak di kisaran area 2312 sampai dengan 2320 atau sebagai history high ya. High waktu NFP kemarin itu kan pembulatan ya, 2321. Saya akan pantau di level area zona yang di blok hijau. Kalau misalkan pergerakan untuk minggu depan ini harga mampu bergerak di atas, tentunya sih lebih oke untuk cari ancang-ancang setup swing, referensi masih tetap cari ancang setup sell ketika pergerakan harga ini masuk ke level area 2334. Kesimpulannya untuk gold minggu depan ini ya, yang pertama adalah fokus dulu. Overnya kalau misalkan penurunan itu 2220 sampai dengan 2203 kalau misalkan terjadi pelemahan. Kalau terjadi penguatan, fokusnya adalah 2370 ya. Ini kurang lebih kalau misalkan terjadi penguatan. Kesimpulan yang kedua adalah kalau kita perkecil lagi atau persempit areanya ya, hati-hati potensial sideways itu terjadi di kisaran level area. Kalau kita lihatin dari segi time frame besarnya atau H4-nya, itu potensial terjadi sideways itu di kisaran level area 2289 sampai dengan 2234 atau 2235 pembulatan ya, atau antara zona yang di blok biru yang paling atas ini. Tetapi kita perkecil dulu sebagai kesimpulan yang ketiga. Saya akan tetap cari ancang-ancang setup sell. Tetapi saya akan wait and see dulu karena pergerakan ini kan berada di tengah-tengah antara support pertama 2289 dan 2312 ya, atau sebagai pivot yang saat ini berfungsi sebagai level area resisten. Saya akan fokus di level area tersebut. Kalau misalkan harga ini keangkat ke atas, ini yang saya akan pantau adalah high yang berada di 2321 pembulatan. Kalau misalkan ini mampu bertahan ketika hari Senin ataupun Selasa ini keangkat ke atas,
Mungkin saya akan cari ancang-ancang setup sell ketika keluar kembali atau harga ini bergerak di bawahnya 2312, baru nanti kalaupun terjadi koreksi. Selama koreksinya itu harga tidak mampu membuat high baru yang berada di atasnya 2321, mungkin ini akan saya manfaatkan untuk ancang-ancang cari setup sell dengan targetnya 2289 ini sebagai TP1, TP2 maksimal untuk minggu depan ini jangan jauh-jauh terlebih dahulu di antara 2262 sampai dengan 2254 pembulatan ya, kurang lebih di sini. Ini referensi ataupun gambaran yang pertama. Gambaran kedua adalah kalaupun cari ancang-ancang setup buy, tetapi saya mungkin untuk buy-nya ini nggak akan saya ambil meskipun ya level area zona yang di blok hijau ini di break. Selama nanti kalau misalkan teman-teman mau cari setup buy, saran saya adalah tunggu dulu zona yang di blok biru ini ke break, baru nanti cari koreksinya. Selama batasan koreksinya itu harga tidak mampu bergerak balik, tutup di bawahnya 2312 atau sebagai level area zona tengah minggu ini mungkin oke kalau mau dijadikan referensi buy, tetapi targetnya nggak bisa jauh-jauh terlebih dahulu. Saran saya adalah ketika menyentuh level area 2335 pembulatan, saran saya adalah keluar dulu karena di sini mungkin bisa dijadikan referensi ataupun cari ancang-ancang setup sell yang kedua ketika harga ini mampu bergerak ke level area tersebut dan harga ini tidak mampu break di level area 2346 ya, di atasnya tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah baru masuk ke market. Targetnya sebagai TP1 itu kurang lebih di kisaran area 2289, TP2 itu ruang gerak kurang lebih berada di kisaran level area 2262, ini mungkin oke ya. Nah, jadi kesimpulan akhir ya untuk gold, dua skenario untuk ancang-ancang cari setup sell mengingat dampak dari NFP kemarin itu juga. Ternyata sebaliknya, meskipun NFP-nya negatif, kalaupun itu terjadi penguatan di gold ya, dan pelemahan di USD, harusnya hari Jumat kemarin itu harga ini sudah bergerak di atasnya 2346. Real atau kenyataannya yang terjadi adalah ketika dia spike ke atas, malah kebanting ke bawah menuju atau membuat low baru yang sebelumnya low-nya itu berada di 2282. Ini kalau menurut saya data NFP kemarin itu tentunya ya ini masih belum valid untuk gold saat ini. Akankah dia akan bergerak ke atas atau lanjut ke bawah karena sudah terkonfirmasi mampu membentuk low baru. Kuncinya adalah di PCA yang akan rilis di minggu depan ini kalau kita lihatin dari segi fundamental. Kalau dari segi teknikal, kita gambar dulu untuk areanya ya. Saya lebih prefer menunggu untuk ancang-ancang masuk ke market. Yang pertama adalah kalau misalkan saya gambar, referensi sell itu mungkin ada jika harga ini mampu bergerak di antara 2312 sampai dengan batas maksimal tidak lebih dari 2321 dan terjadi pembalikan arah, harga ini mampu bergerak di bawahnya 2312, ini mungkin oke dengan risiko stop loss itu ruang gerak sekitar 150 pip. Dari segi targetnya itu ruang gerak TP1 230 pip, TP2 itu sementara ya, jangan jauh-jauh di 2262 atau ruang gerak sekitar 495 pip, ini mungkin oke. Ini skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua, tetap cari ancang-ancang setup sell, tetapi kalau teman-teman mau buy ya, pastikan zona yang di blok biru ini break dulu, koreksi dulu, baru nanti koreksinya ini kita liatin dari 2312. Kalau harga ini meskipun harga bergerak ke bawah ya, dari segi time frame 4 candle-nya ini nanti ya, contoh seperti ini, harga tidak mampu tutup di bawahnya 2312, seperti contoh yang di bawah ini ya. Memang harga turun ke bawah, tetapi kan penutupannya kan tidak mampu di 2289, ini contoh. Sama halnya yang kalau misalkan ini nanti harga bergerak ke atas, kemudian harga ini bergerak ke bawah ya. Selama penutupannya itu tidak mampu tutup di bawahnya 2312, ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang setup buy, tetapi secara otomatis kalau misalkan membuat high baru atau bergerak di 2312 kan otomatis skenario yang pertama ini tercancel ya. Tetapi untuk target buy-nya jangan jauh-jauh di 2325. Kemudian skenario sell yang kedua adalah kalau misalkan harga bergerak ke atas menuju level area zona yang di blok biru ini. Mungkin skenario sell itu ada lagi jika harga ini tidak mampu bergerak di atasnya 2346. Ini mungkin oke, tinggal tunggu balik arah. Harga ini mampu bergerak balik di bawahnya 2335. Ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang setup sell. Tetapi hati-hati, jarak untuk stop loss itu ruang gerak sekitar 200-an pip ya, tetap waspada. Tetapi sebagai targetnya untuk TP1-nya itu berada di 2289 atau ruang gerak sekitar 450 pip, ini sebagai TP1. TP2 itu ruang gerak sekitar 720-an pip, ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang setup swing tentunya. Kemudian hati-hati ya, potensial sideways di antara 2289 dan 2312.
ini tetap waspada. Mungkin itu aja untuk gambaran saya untuk di indeks dolar ya, dan gold untuk minggu depan ini diperuntukkan untuk tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 Mei tentunya. Masih planningnya tetap cari ancang-ancang setup sell, kemudian level area-areanya silahkan dicatat sendiri ya. Saran saya adalah jangan overload, jangan overtrade. Untuk kelanjutannya nanti kita akan update videonya di hari Senin malam ya, pergerakannya sampai mana, sudah masuk area sell atau belum nanti, atau ada konfirmasi ataupun ada perubahan planning, nanti kita akan update setiap malam, kurang lebih insya Allah sekitar jam 8 malam di hari selanjutnya ya. Oke, mungkin itu aja untuk pergerakan ataupun gambaran saya untuk gold minggu depan ini. Planning masih tetap ancang-ancang cari setup sell. Wait and see terlebih dahulu, hati-hati potensial terjadinya sideways di antara 2289 dan 2335 pembulatan. Oke, mungkin itu aja. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.